Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mikroekonomi. Nah, pada pekan ini kami akan menyajikan sebuah materi mengenai teori produksi dengan dua faktor berubah. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Sri Utami SPD MPD. Baik, perkenalkan nama saya Mawar Azahra dengan NIM 22090150032 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan materi mengenai teori produksi dengan dua faktor berubah. Nah, jadi teori produksi dengan dua faktor berubah ini membahas bagaimana produksi dapat berubah saat dua faktor produksi itu seperti tenaga kerja dan modal dapat diubah jumlahnya. Nah, kedua faktor ini dapat saling menggantikan dalam proses produksi teman-teman. Perusahaan akan memilih kombinasi faktor-faktor tersebut untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya berdasarkan biaya tenaga kerja dan modal yang tersedia. Jadi, dalam teori produksi dengan dua faktor berubah ini, ada yang namanya kurva produksi sama atau disebut sebagai isokron. Nah, jadi kurva produksi sama atau isokron ini menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya nih, seorang pengusaha ingin memproduksi 1000 unit barang dan ada beberapa kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat mencapai produksi tersebut. Seperti halnya yang ditunjukkan dalam tabel 92 dan gambar 92 ini. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman pada tabel 9.2 mengenai gabungan tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Misalnya gabungan pada poin A di sini ada 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal. Nah, bisa dilihat selanjutnya untuk gambar 92 mengenai kurva produksi sama atau kurva isokron. Nah, pada kurva isokron ini menunjukkan bahwa dengan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal, produksi yang sama dapat dicapai. Nah, misalnya pada tingkat produksi 1000 unit tadi. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada tingkat produksi. Misalnya kita lihat di sini IQ 1 ada 2000, IQ 2 ada 3000 dan IQ 3 ada 4000. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa semakin jauh jarak kurva dari titik 0, maka semakin tinggi tingkat produksinya. Nah, inilah yang dimaksud oleh kurva produksi sama atau disebut sebagai kurva isokron. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 22090150031. Baik, poin selanjutnya yaitu garis biaya sama atau isokos. Jadi, garis biaya sama atau isokos ini menggambarkan kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan jumlah biaya tertentu. Nah, untuk menggambarkan garis ini diperlukan informasi seperti yang pertama itu harga faktor-faktor produksi, misalnya upah tenaga kerja dan biaya modal. Nah, yang kedua itu jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Selanjutnya, di sini terdapat contoh, misalkan upah tenaga kerja itu adalah sebesar 10.000 dan biaya modalnya itu per unit 20.000 serta jumlah uang yang tersedia 80.000. Berdasarkan asumsi tersebut, jika seluruh uang digunakan untuk tenaga kerja, maka perusahaan dapat mempekerjakan 8 tenaga kerja. Nah, jika seluruhnya digunakan untuk modal, maka perusahaan dapat membeli 4 unit modal. Nah, di sini terdapat gambar 9.3 yaitu garis biaya sama. Nah, gambar tersebut menunjukkan konsep garis isokos yang merupakan garis yang menunjukkan kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat diperoleh dengan biaya yang sama. Jadi pada gambar ini untuk sumbu X itu menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah modal yang digunakan. Nah, garis isokosnya ini yang merupakan garis isokos yaitu TC, TC1, TC2, dan TC3. Nah, TC1, TC2, dan TC3 ini menunjukkan tingkat biaya yang berbeda. Nah, untuk TC menunjukkan biaya yang paling rendah, sedangkan untuk TC1, TC2, dan TC3 ini menunjukkan biaya yang lebih tinggi secara bertahap. Kemudian, untuk titik A ini menunjukkan kombinasi modal dan tenaga kerja tertentu yang dipilih pada tingkat TC. Dan penjelasan dari saya,
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinda Hussohatima dengan NIM 220901500062. Nah, setelah rekan-rekan saya telah menjelaskan bagaimana kurva isokwan dan Gatopos, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bagaimana memaksimalkan produksi atau meminimalkan biaya. Nah, dalam kombinasi antara kurva isokwan dan garis isokos, perusahaan dapat memilih antara memaksimalkan produksi atau meminimalkan biaya. Nah, di mana untuk memaksimalkan produksi dengan anggaran yang sudah ditentukan, perusahaan harus memilih kombinasi tenaga kerja dan modal yang menyentuh garis isokos tertinggi pada kurva isokwan yang tertinggi. Nah, misalnya dengan 300.000 perusahaan dapat membeli hingga 20 unit atau 30 tenaga kerja. Nah, dengan garis isokos yang sesuai, perusahaan dapat memilih kombinasi yang menghasilkan output tertinggi. Nah, dapat dilihat pada gambar. Pada titik E, ini memungkinkan produksi mencapai sebesar 2.500 unit. Nah, oleh karena itu, untuk memaksimalkan produksi dengan anggaran yang tertentu, perusahaan harus memilih bagaimana kombinasi input yang memungkinkan pencapaian kurva isokwan tertinggi dengan biaya yang tersedia. Nah, saya selanjutnya bagaimana meminimalkan biaya. Untuk meminimalkan biaya dalam mencapai target produksi tertentu, perusahaan akan memilih titik pada kurva isokwan yang bersinggungan dengan garis isokos terendah. Untuk mencapai efisiensi ini, perusahaan harus memilih kombinasi input tenaga kerja dan modal yang optimal. Nah, misalnya itu perusahaan ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit, maka dapat dilihat pada gambar pada titik P menggambarkan kombinasi antara 9 unit kerja dengan 8 unit modal yang menghasilkan biaya yang paling rendah, yaitu sebesar 210.000. Nah, jika perusahaan memilih kombinasi lain dari titik optimal ini, maka biaya produksi bisa lebih tinggi tanpa peningkatan output. Oleh karena itu, jika perusahaan yang ingin meminimalkan biaya produksi harus mencari titik optimal di mana kurva isokwan bersinggungan dengan garis isokwan terendah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas pada perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, itulah teman-teman pemaparan dari kelompok kami mengenai teori produksi dengan dua faktor berubah. Terima kasih telah menyaksikan.